Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat sore. Haleluya, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Juga yang di rumah, selamat kembali bergabung beribadah bersama-sama sore hari ini. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita datang pada Tuhan sore hari ini. Haleluya, ya Rabbi Syakaramaha, ya Rabbi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kalau kami diberikan kesehatan ya Tuhan. Kalau kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami begitu luar biasa Tuhan. Anugerahmu Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mau naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang layak untuk disembah ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh Engkau sangat baik, Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Oh kami mau merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Kau sungguh luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami naik
puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan bersemayam Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Oh, kami sungguh rindu menyenangkan hati-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Nya berkata, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
jemaat Tuhan katakan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku
Segala pujian kami bagimu Tuhan. Hormat kami Tuhan bagimu Tuhan. Kau yang layak Tuhan ditinggikan. Kau yang layak Tuhan dimuliakan Tuhan. Sungguh tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Oh kami berikan segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
mendengarkan lagu ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengalir, terus mengalir, terus. Bapa, biar kami berdoa saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, baik itu di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kehadiran-Mu berarti buat kami semua. Kami berdoa saat ini Tuhan. Berkati, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Sore ini Tuhan, sore yang indah. Biar hadirat Tuhan boleh sampai tempat kami masing-masing. Biar berkat Tuhan turun atas kami semua. Nyata atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami undang malaikat Tuhan. Berjaga-jaga atas kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mengalir terus. Berkati apa yang hamba siapkan. Dan kami berdoa. Waktu hamba menyampaikan, biar Roh Kudus memberikan penerangan kepada kami lebih lagi. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian. Hormat hanya bagimu, karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, tolong. Ya, shalom semua. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, thank you juga yang tetap join di dalam online streaming ya. Welcome ya. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu firman Tuhan berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan, yaitu 2 minggu yang lalu. Ya, beberapa dari highlight daripada apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Ya, tidak semua. 2 minggu lalu saya bicara mengenai yaitu jalan. Saya bicara mengenai 2 minggu lalu, yaitu mengenai resolution, yaitu ada hal yang menjadi masalah. Kebanyakan kita kalau punya resolution itu yaitu sesuatu yang sangat sangat fantastis, sangat fantastis. Jadi yang menjadi masalah buat kita adalah kebanyakan susah untuk mencapai resolution. Saya punya bukti. 2 minggu lalu kan saya sampaikan ini, ya. Saya bilang menurut saya yang saya baca sekitar 14 Februari Valentine's katanya banyak yang gagal. Jadi saya cari artikelnya. Saudara, artikelnya dikatakan apa? Di dalam US News World Report. Ini berdasarkan report. Ternyata dikatakan 80% dari mereka. Dikatakan mid of February itu benar. Resolusinya katanya bisa gugur. Ya, ini bukan saya. Jadi waktu saya bilang begitu, saya coba berusaha. Ternyata menurut US News Report, kenapa katanya? Alasannya juga sama, dikatakan nih, unattainable perfection, terlalu fantastik, susah dicapai. Terus mereka bilang, dikatakan, gimana kalau dikatakan mereka double goal katanya. Siapa tahu dengan double goal ini mengencourage dia untuk lebih dapat mencapai. Saudara, kenyataannya gagal sejujurnya. Ya. Karena itu saudara, hari ini saya dikatakan yang minggu lalu apa yang harus kita lakukan, yaitu begini, coba membuat list, dikatakan sedikit demi sedikit, yaitu dikatakan put a note atau make a note, tiny change, perubahan yang sedikit demi sedikit
put the list apa saja yang harus dilakukan dalam tahun 2022 ini. Saudara, ini yang disebut dengan saya bilang kemarin yaitu paradigm of 1%. 1% bukan sepertinya bukan 1% ya, tapi sesuatu yang kecil. Tetapi kalau fokus kepada itu bisa berdampak kepada kita in the future tahun 2022 ini. Ya, saudara bisa lihat ini di kalau mau lebih jelasnya 2 minggu yang lalu di YouTube. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu yang berkaitan dengan ini. Ternyata ada aspek yang lain yang penting selain daripada ini. Yaitu apa? Hari ini saya mau bicara mengenai identity, the paradigm of identity. Bahwa identity itu juga berperan penting buat kita. Berperan penting untuk tercapainya resolution atau tercapainya goal. Saya mau membuktikan itu. Jadi kemarin saya melihat dulu. Kalau menurut saya penasaran. Kalau 2022 itu resolutionnya apa? Top 10 saya bilang, favorit yang populer di dalam tahun 2022. Saya mengambil kurang lebih ada 3 saja dari sini. Ya. 3 saja, yang pertama yaitu dari 1.500 orang dari Statista Study. Ini memang tidak ditujukan untuk dibaca kecil-kecil, cuma mau menggambarkan saja ya mengenai hal ini. Saudara, itu kedua daripada CBS News ya. Yang ketiga CBS News ini berdasarkan daripada 1.000 orang juga ya, 1.000 orang. Yang ketiga dari retailmanot.com. Ini 3 ini kalau saya baca mewakili daripada saudara baca lagi yang lain kurang lebih sama. Jadi saya ambil 3 yang menggambarkan mencakup kurang lebih top daripada resolusi 2022 itu apa aja. Saudara mau tahu kira-kira ya yang topnya. Yang pertama yaitu ini, improving diet. Ya. Dan benar, menurut 2.500 orang ya juga improving health atau losing weight untuk kurus ya. Exercising more, losing weight di sini ya. Itu menjadi satu favorit. Yang pertama benar bahwa untuk menjadi kurus itu yang favorit nomor 1. Nomor 2 bicara mengenai apa? Keuangan. Di sini dikatakan karir, ambisi. Di sini juga bicara mengenai improving finance, saving money untuk bayar utang, credit card dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bicara mengenai kepada family, spending time dengan family, traveling. Ya di sini juga sama. Ya. Saudara, ini cuman menggambarkan 3 ini menggambarkan daripada keseluruhan. Jadi dari sinilah saya maksudnya mau menggambarkan menggarisbawahi begini. Kebanyakan kalau saudara dikategorikan semua resolusi, semua resolusi yang favorit itu yaitu apa? Ditujukan kepada sini, outcome-nya aja. Benar gak? Losing weight, terus bayar utang, untuk kerja, untuk dan lain-lain. Itu semua bicara mengenai apa? Itu semua outcome-nya, hasil akhirnya. Saya mau kasih gambar kenapa kadang gagal. Kenapa kadang gagal? Oke, saya mau kasih kisah nyata dah ya. Saya kisah nyata dari Ebi dah. Ya, Ebi kita kasih goal buat Ebi tahun ini ya. Ya Bia boleh ya. Buat bersihin kamar. Ya, kamarnya berantakan gitu ya. Bersihin kamar, beresin kamar gitu ya goalnya. Terus udah gitu kita kasih goal dong, kasih set gitu ya. Terus dia betulin, dia lakukan yang dia lakukan bagiannya dia. Betul gitu ya. Tetapi kan goal itu kamar bersih itu bukan hanya one time. Untuk seterusnya. Untuk dapat seterusnya, gimana caranya? Ada prosesnya. Setiap kali pakai barang, balikin ke tempatnya. Untuk bisa tetap rapi. Harus ingat, bukan hanya goalnya, tapi proses juga harus ingat. Betul kan? Nah, kadang-kadang ingat, tapi kadang-kadang juga lupa. Wajar, ya, wajar. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya bukan menjadi tidak merubah dari
waktu ditaruh goal di bagian luar itu tidak merubah ke dalam. Ini tidak bisa terjadi karena itu contoh yang lain. Ingat kan kemarin waktu telepon sama mama, Ma apa ininya resolusinya tahun ini? Dikatakan tahun ini resolusinya yaitu untuk kurusin badan, betul. Benar loh, Ma. Tapi kan semua anak-anaknya bilang, Mama tiap tahun juga dari tahun ke tahun bilangnya resolusi cuma kurusin badan, saudara. Dia outcome-nya betul mau kurusin badan. Tapi kenyataannya dia tidak mengubah cara makan, tidak mengubah appetite, tidak mengubah porsinya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada di benaknya itu untuk it's only in her dream gitu untuk kurusin. Kenyataannya sehari-harinya tidak menjadi reality gitu. Karena itu sama kebanyakan saudara kalau kayak begini ya jujurnya susah. Karena itu hari ini saya mau bagian sesuatu, gimana kalau dimulai dari dalam? Dari mana? Dari dalam keluar. Saya mau kasih contoh. Seorang yang salah satu pengerja kita dulu ya, dia gini, dia tuh senang, dia tuh saya bilang saya dari kemarin nggak ketemu katanya itu apa. Jadi itu sangat admire ya. Kalau ada orang bisa leading worship ya sambil main keyboard, nyanyi, terus dia bisa, wah dia bilang ya, Pastor Billy, wah enak ya. Gitu. Dia tuh bisa nyanyi, bisa main keyboard, bisa worship, bisa kayak begitu. Itu buat dia tuh amazing gitu. Jadi dia bilang gini, iya loh, aduh saya mau loh, one day saya mau sih. Pastor Billy bisa ajarin saya enggak? Dia bilang gitu. Wah, ingat, dia mau jadi apa? Goalnya dia bukan mau main keyboard, bukan. Mau jadi apa? Worshipper. Kenapa? Karena dia mau waktu dia berdoa bisa ambil main keyboard. Goalnya dia worshipper. Dia ubah identitinya dia as a worshipper. Gara-gara ini apa yang terjadi? Dia minta saya ajarin. Saya bilang boleh dengan syarat. Ingat proses. Kalau saya bilang saya ajarin kunci cuma satu. At least sejam, satu hari 1 jam. Itu dipegang. Kelontang itu nggak apa-apa. Terserah. Dia main, dia latihan. Di benaknya dia paling tidak bisa main, nggak apa-apa dah. Tapi dia kerinduannya dia bisa doa sambil main. Kerinduannya dia. Saudara, apa yang terjadi kan? Sekitar berapa tahun yang lalu kami ketemu dia. Dia di gereja bule di kota lain. Gereja bule, saudara. Ngapain pelayanannya dia? Dia main keyboard dan mimpin doa in English. Gereja bule. Gereja bukan gereja Indonesia. Tidak ada satu gereja kita nggak ada yang bisa terpikir sebelumnya. It's even not in our dream. Kalau dia bisa leading worship, mimpin doa pengerjanya gereja itu, dan main keyboard. Bukan bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris lagi. Jadi karena apa? Dari identity dia ikutin proses. Saudara, ini satu. Outcome itu, hasil akhir mengikuti. Karena itu mendingan fokusnya di mana? Proses. Kemarin 1% itu fokus kepada yang sedikit demi sedikit itu dibanding dengan fokus kepada outcome-nya, result-nya. Maunya begini enggak. Gimana kalau kita rubah? Saya bukan mau merubah misalkan, bukan goal-nya yaitu losing weight. Gimana kalau goal-nya dibalik identity, menjadi orang yang healthy person. Itulah, jadikan menjadi itu, menjadi orang. Jadi sehingga kita mau jadi apa tahun ini, itu yang menjadikan goal kita. Mungkin berbeda akibatnya. Contohnya, sehingga kalau saudara dicap menjadi orang yang sehat, orang yang healthy, akan otomatis prosesnya apa? Kalau dia orang healthy, dia nggak akan makan junk food, dia akan jaga porsinya, dia nggak akan makan yang nggak benar, benar nggak? Jadi kalau dalamnya dirubah, identitinya dirubah, saya mau menjadi orang yang sehat,
Langsung berbeda prosesnya. Saudara lakukan itu terus. Lama-lama saudara bisa kurus. Comes with it. Automatically. Benar nggak? Itu dia maksudnya. Dari dalam keluar. Mungkin itu yang gimana kalau kita ubah. Menjadi daripada goalnya, setnya begini-begini. Ubah dulu dalamnya mau jadi apa. Saya mau kasih bukti satu orang berubah hidupnya gara-gara identitinya berubah. Namanya Dr. Alfred Nobel. Alfred Nobel ini terkenal yaitu 1800-an. Dia tuh punya pabrik. Pabriknya itu pabrik bom. Pabrik bom, dynamite ya? Enggak. Bom. Terus punya apa? Punya 20 laboratori di negara-negara yang berbeda. Kenapa punya 20? Kenapa punya 20? Karena laku. Zaman dulu 1800 laku. Dia punya 20 pabrik. Saudara begini, satu kali akhirnya dia punya saudara namanya Ludwig ya. Ludwig itu akhirnya waktu dia ke Perancis ya. Ludwig waktu ke Perancis itu saudaranya itu meninggal. Nah, koran di Perancis itu infonya bahwa yang meninggal itu Alfred Nobel. Karena itu ditaruhlah beritanya di koran. Ini beritanya. Dikatakan merchant of death is dead. Kenapa? Dr. Alfred Nobel, who made a fortune by finding ways to kill more people faster than ever before, died yesterday. Di koran ditulis Alfred Nobel meninggal. Ini nih yang bikin orang banyak meninggal, sekarang dia meninggal lebih cepat. Dia bilang gitu kan. Bahkan akhirnya si Alfred Nobel baca obituary-nya dia. Dia nggak sangka ternyata begitu ya pandangan orang. Saya bilang mungkin sekali-sekali saudara mau tahu pandangan orang kepada kita. Mau? Coba ya tanya. Honest, no name gitu kan. Gimana menurut saudara? Saya sih coba kalau berani saudara. Ini kenyataan waktu dia ngelihat. Waduh dia bilang, wah saya masa legacy saya seperti ini buat bom gitu. Dia rubah. Tahun 1895 dia tulis will. Dia tulis surat wasiat. Surat wasiatnya bilang gini. Dikatakan nanti setelah saya meninggal semua harta kekayaan saya dibuat. Yaitu namanya Prize Nobel atau Nobel Prize? Prize Nobel ya? Nobel Prize. Nobel Prize. Semua kekayaannya ini dipakai buat Nobel Prize. Salah satu Nobel Prize yaitu peace, damai. Sampai sekarang. Sejak saat itu, sejak dia tahu gimana pandangan orang ke dia, identitinya berubah. Dari pembuat bom menjadi pencinta damai. Identity berubah. Identity berubah, hidup kita berubah. Amin. Saudara, minggu lalu Pastor Sony bagikan mengenai first fruit. Saudara, waktu bagi ini saya percaya Pastor Sony bagikan karena Paniko setiap tahun di awal tahun bagikan mengenai first fruit. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa. Gini, waktu Pastor Sony bagikan, Roh Kudus kasih sesuatu dalam saya sedikit dibilang gini. Ternyata bagaimana pandangan, perspektif kita mengenai first fruit. That's your identity juga. Bagaimana perspektif kita mengenai giving. That's your identity. Saya mau kasih gambaran. Saudara, ini satu gambaran yang sangat simple. Waktu saya ngelihat benar, it's really. Kita bisa tahu pengemis ini. Gimana dia. Ya, jadi giving, generosity is not because you have or you don't have. It's totally bukan seperti itu, tapi itu dari dalam hati. Yang kedua, ini sebenarnya dari video. Saya melihat videonya, tapi saya mau kasih cerita aja apa yang terjadi. Seorang anak kecil di pinggir jalan, dia jualan jagung. Ada seorang bapak-bapak datangin, dia melihat ada anak kecil jual jagung, dia penasaran, dia samperin dia. Terus kemudian dia tanya gini, loh mana orang tua kamu? Orang tua saya lagi di ladang. Jadi orang tuanya di ladang, anaknya suruh jualan. Ya. Oh gitu. Terus dia tes anak kecil ini. Dia bilang gini, kamu tahu
Oh, orang tua kamu lagi bekerja ya. Orang tua saya juga lagi sakit parah. Saya nggak punya uang untuk beli obat. Kamu mau nggak kasih saya uang untuk beli obat? Saudara biasa bayangin anak kecil lugu gitu kan. Lugu gitu. Dia bingung kan. Dia mau jualan tapi ini dia minta uang gitu kan. Benar ya videonya. Jadi dia tampaknya tuh benar-benar polos. Terus akhirnya dia rogoh-rogoh kantong. Dia bilang, oke dah, ini nih. Ya udah, saya cuma punya ini nih. Ini buat beli obat deh. Kaget kan. Dia kasih loh. Dia kasih. Terus udah gitu udah kasih. Kaget kan, yang bapak ini juga kaget. Wow, dia butuh uang tapi waktu ada orang minta dia kasih. Terus akhirnya dia gini. Terus lo ini kamu jualan jagung, oke, saya mau tanya ini jagungnya totalnya berapa kalau semuanya? Saya anggap misalkan dolar aja, US dollar. Iya totalnya yaitu semua $50. Kalau gitu gini, gimana kalau saya beli semua, saya kasih kamu $100. Ya, pulang. Terus dia kaget lagi anak kecil ini kan, hah? Nggak mau, nggak usah, $50 aja. $50 aja. Dia takut. Dia polos banget. Dan terus dia bilang, enggak usah takut. Ini ya buat kamu, buat orang tua kamu. Ya ini pokoknya saya beli, saya kasih lagi. Ini uangnya yang dokter saya balikin juga. Dan ini saya balikin juga, ini kasih $100 buat kamu semua. Jadi sekarang kamu pulang ya. Saudara kita bisa lihat kan dari soal giving, dari soal hal yang kecil, bagaimana identitas kedua orang ini menggambarkan. So giving is not about what you have, what you don't have. It's about all your heart. Generosity is your heart. Amen. Itu juga bicara mengenai first fruit. Saya mau kasih sekali buktikan sekarang dari firman Tuhan. Bahwa kenapa kaitannya hal ini penting. Di dalam Mazmur 1 dari ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu. Oke. Sukanya, kesukaan loh. Suka dengan Taurat. Ya. Mungkin pertama kali paksa, tapi lama mungkin menyukai. Dan merenungkan siang dan malam. Ia apa? Seperti pohon yang apa? Ditanam di tepi aliran air. Oke, itu dulu ya. Terus kemudian ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya ini loh. Berhasil. Dan ini dua kata. Berhasil, diberkati gitu. Ya, saudara, oke, ini firman Tuhan. Saya beneran, saya cukup lama merenungkan firman ini, gimana mau kasih gambarannya. Mungkin ini saudara bisa lebih jelas sedikit. Kalau kita bicara mengenai buah, ya anggap aja buah apel. Buah diberkati, itu berhasil, itu kan satu buah. Ya, kita selalu bicara mengenai buah. Buah-buah, kita harus menghasilkan buah. Kita kalau murid ya itu harus berbuah, betul. Tapi saudara harus ingat juga bahwa buah tidak mungkin datang sendiri tanpa dari pohon. Buah apel pasti ada pohon apel, bukan pohon duren. Betul? Ya. Buah selalu ada hasil karena ada pohonnya. Tapi saudara harus ingat juga, mungkin ini banyaknya lupa. Walaupun dari pohon itu juga tidak mungkin ada pohon kalau tidak dari benih. Benar. Jadi benih itu ada kaitannya dengan buah. Ini berkaitan erat. Gimana kaitannya gini? Kalau saudara mau punya buah, berbuah apel, saudara harus tanam benih duren. Enggak kan? Kalau mau buah apel, saudara harus tanam dong benih apel, benih dari pohon apel. Saudara nggak bisa bilang saya mau berbuah, nggak pernah tanam pohonnya, tidak pernah tanam benihnya, nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Karena itu dua, benihnya harus baik, kedua di tanah yang baik. Karena itu dibicara, kalau saudara mau mengalami mukjizat di dalam finansial, saudara harus tanam di dalam
benihnya finansial. Make sense? Itu sangat make sense lah. Betul? Karena itu saya bilang ini sangat benar. Tapi saudara selain benihnya, saudara harus tanam benihnya. Kedua, benih itu harus jatuh di tanah yang subur. Itu hati. Tanah yang subur bicara mengenai hati. Apa maksudnya tanah yang subur? Saudara harus percaya, saudara harus terima. Saudara nggak percaya, saudara nggak terima, nggak jadi. Benih itu tanah di tanah yang gersang. Tapi kalau saudara percaya, terima, iya Tuhan, diberkatilah. Saudara akan diberkati. Amin. Sangat ini mudah-mudahan saudara mengerti prinsip firman Tuhan. Sangat simpel. Oke, ini bicara buah mengenai benih. Balik lagi saya mengenai tadi ayat yang tadi. Diberkati kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu. Merenungkan siang dan malam. Ya, mudah-mudahan saudara ngerti ya. Orang yang merenungkan, berharap hanya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, betul? Itu yang kesukaannya merenungkan kepada Taurat itu siang dan malam. Ya seperti, maksudnya apa seperti? Sama dengan seperti pohon yang ada di tepi aliran. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ini sama seperti ini, benar gak? Gitu loh, make sense. Ya, oke, terus lanjut. Ya. Dikatakan apa? Ia akan menghasilkan. Nah, jadi hasil ini oleh karena ada pohon, ada air. Otomatis, benar? Otomatis dikatakan, atau gini dah, enggak otomatis dah. Kemungkinan besar 90% akan menghasilkan buah oleh karena ada pohon dan air. Loh, ini kan sama seperti ini dan ini yang bergantung. Apa hasilnya dikatakan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini hasil. Jangan jadikan resolusi. Mau punya kaya, mau punya mobil, mau punya ini, mau punya ini, mau punya, oh banyak mau punya. Pusing Tuhan. Gitu. Daripada pusing gini, mendingan ini loh resolusinya. Jadi identitinya itu ini. Menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan, ini berkat datang dengan sendirinya. Amin. Ini maksudnya jadi gini. Jadi maksudnya kalau rubah identiti mau menjadi worshiper, ubah identiti mau dekat dengan Tuhan, rubah identiti kita semuanya. Saudara nggak usah cari ini, nggak usah. Ini datang sendiri kan Tuhan akan kasih. Ini hukum. Ini prinsipal, apa namanya, benar-benar biblical prinsipal mengenai berkat. Jadi kalau saudara tanam benih, udahlah di tempat yang subur akan menghasilkan buah. Saya berdoa tahun ini, saudara, Tuhan akan berkati kita. Enggak gampang, saudara memang betul. Saudara, apalagi kita, saya kan full time di sini. Saudara, ya saya tahu kadang-kadang struggle gitu, tapi saya nggak tahu, buat saya percaya waktu kita taat, Tuhan akan berkati sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Saudara mau? Lakukan, ubah pandangan, paradigm, pandangan kita mengenai, ubah identitas kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam ini Tuhan. Bapak kami berdoa saat ini, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Orala barala. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord.
Sekali lagi mari kita nyanyikan. I sing praises to your name. Mari nyanyikan. Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tetap angkat tangan, saya mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah terima. Kami berdoa saat ini Tuhan. Ubah identitas kami Tuhan. Ubah pandangan kami. Ubah jalan hidup kami. Biar sore dan malam ini, baik itu yang hadir di tempat ini, baik itu yang join melalui online streaming, melalui YouTube, siapapun dan kapanpun, kami berdoa, siapa yang mendengarkan firman ini, biar firman ini mengubahkan setiap hidup kami. Kami berdoa, kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau taat, mau ikut serta Tuhan di dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan ini Tuhan. Berkati setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah senantiasa. Tahun 2022 satu tahun yang berbeda. Karena di awal tahun kami taat. Mungkin sesuatu yang baru buat kami, yang mungkin yang belum pernah kami lakukan. Tapi kami mau taat akan firman Tuhan. Dan kami percaya saat yang Kau memberkati, berlimpah-limpah, berlipat ganda. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sore dan malam ini. Berkati setiap kami. Dimanapun berada, berkati kami tempat ini. Segala pujian hormat hanya bagimu. Karena Engkau yang layak menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom everyone, happy Sunday. Thank you so much for joining us today in our Sunday service. And I hope that you are all having a blessed Sunday wherever you are. Here are a few announcements for this week. We will be hosting the Sunday service on site at 5 p.m. and that will be delivered in Bahasa Indonesia. And unfortunately, there will be no Sunday school provided for the kids, and so everyone will have to stay with their parents throughout the service. And also, please be reminded that everyone is required to wear a mask at all times when inside the church. You can also continue to stream the online Sunday service on YouTube. We have 2 online services provided, once at 11 a.m. in English and once at 5 p.m. in Bahasa Indonesia. We would like to invite everyone to join our Azusa Street Prayer Tower. Our church will be the host for the prayer group at 6 p.m. on Tuesdays, and you can find more detailed meeting information on the screen. There is also a local prayer tower for those of us who are living in the Bay Area. You can also join us here as usual every Wednesdays at 8 p.m., and you can find more detailed meeting information on the screen. We have an online gathering called Cool, our community of love, that we provide for 2 age groups. We have Cool Uplift for youths and Cool Adult for family and young professionals. For youths, Cool Uplift meets every Friday at 7:30 p.m. For families and young professionals, we have Cool Adult Gathering on the 3rd Friday of every month,
and we will meet face to face on site. But there is still an option to join virtually through Zoom. Please find more detailed meeting information about how to join on the screen. Lastly, we also want to express our thank you for those who have been giving to our church generously. We really appreciate you, and we hope that you know the importance that has been for God's ministry through our church here. And so if you have come prepared today, there are 3 ways to give. The first way is through PushPay by texting BCCSF to the phone number on the screen. Second is through Zelle by sending it to bccsf.finance@gmail.com. And lastly, you can send a check through the mail to Bethel Church, California, to the address as shown on the screen. Thank you so much for being with us. God bless you and have a blessed Sunday. And now let's close today's service with a prayer. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness and your guidance in each and every one of our lives every day. Lord, we thank you for your blessings and protection as well in our lives, that we are all still able to be here to worship and listen to you, Lord. Lord, today we want to thank you for your message, Lord. We want to pray for your servant who delivered the sermon today, for greater blessing and anointing in the ministry. And we thank you for this message too, Lord, and we pray for all of us who listens, Lord. May all your words continue and always be the guide and light in our hearts, Lord. We pray for our pastors, Pastor Billy and Pastor Sonny, that you continue to give them the wisdom to continue to lead BCC closer to your kingdom. We pray for their family, for your continuous protection, Lord. We pray for their health, their blessing, and joy upon this family, Lord. And may you continue to anoint them in their every journey, Lord, and their ministry be multiplied and continue to be a blessing for everyone in the community. Thank you so much, Lord. We also want to pray for our senior pastors, Pastor Nico and Pastor Johan. Lord, we thank you for these 2 amazing senior pastors, Lord. We want to pray for your continued guidance and anointment in their ministry. Grant them your Holy Spirit and give them the strength and wisdom to continue to bring the vision that they have, that you have for your kingdom, Lord, and lead this church closer and closer to your kingdom, to continue and bring blessings for more people in the world. Thank you so much, Lord. I also want to pray for the 2 countries that we're associated with, Lord. It's Indonesia, where we come from, and the United States, where we stay. I want to pray specifically for these 2 countries, that you continue to give these 2 countries your favor. We pray for the leaders in both countries, Lord. We pray for their hearts, and that you give them the wisdom to lead and make the right decisions for the 2 countries, and to bring blessings to the people and to the citizens. We pray also for the governments in these 2 countries, that they all be fearful of you, Lord, and they can all deal with the issues according to your will. Thank you so much, Lord. We just want to place the 2 countries that are dear to our hearts in your hands, Lord, and we trust that the plans that you have will be great. We also want to pray for the pandemic right now, for your power and protection to end this pandemic, Lord. For the victims of the virus, we pray for those who needed you to open their ways and who are struggling. We pray that you will always be there for them and heal them and guide them throughout their healing journey, Lord. We pray for your presence to lift everyone's spirits, and especially those who are grieving and those who are in sorrow. You continue to be with them, Lord, and we believe that your might is in control right now, and your might alone will eradicate this pandemic, Lord, and your plans will make us all better humans. Thank you so much, Lord, and again, Lord, for all of your goodness, your grace, and everything that you've granted and blessed us in our lives. And now help us, Lord, prepare our hearts for the benediction. Mari kita angkat tangan.
Biar segala berkat, kasih, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.